Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalam jiwa kita. Ada kenikmatan iman, kenikmatan hidayah, kenikmatan tauhid, dan ada juga kenikmatan sehat, yang dimana kenikmatan-kenikmatan itu ada di setiap diri kita. Maka kita senantiasa harus syukuri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini saya melihat banyaknya para dukun yang dimana diorbitkan oleh sebagian artis Nusantara. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mereka tidak sadar bahwasanya yang sedang diorbitkan, yang masuk ke dalam pokesnya mereka, itu adalah wali-wali syaitan yang akan menyesatkan umat. Mereka ada yang mengaku kebal bacok, mereka ada yang mengaku kebal tembakan, mereka juga ada yang mengaku tidak bisa dicukur, mempunyai ilmu anti cukur misalnya. Ya, ada kan seperti itu di pokes-pokes mereka itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ketahuilah saudaraku, bahwasanya orang-orang yang seperti itu sesungguhnya tidak mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW semasa hidupnya tidak mempunyai ilmu seperti itu. Ya, Rasulullah SAW ketika turun berperang, beliau juga pernah luka. Ya, ini bukti bahwasanya Rasulullah tidak mempunyai ilmu kebal. Lalu yang selanjutnya, Rasulullah SAW juga tidak mengetahui bahwasannya beliau akan terluka ketika perang. Ya, bukti bahwasannya Rasulullah tidak mempunyai ilmu penerawangan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada di zaman sekarang yang memiliki ilmu-ilmu seperti itu, ketahuilah bahwasannya dia adalah wali-wali syaitan. Ya, walinya para syaitan. Ya, seperti itu. Ya, ada hadis dari Rasulullah SAW yang dimana memang sebelum Dajjal datang itu memang sistem-sistemnya itu memang sudah terbentuk. Ya, maka ini juga sebenarnya isyarat. Ya, kalau kita pahami hadis-hadis akhir zaman, maka ini juga termasuk isyarat bahwasanya hari kiamat sudah mulai dekat. Maka sebelum Dajjal itu turun, sistem-sistemnya itu sedang dibentuk. Banyaknya bermunculan wali-wali syaitan, yaitu para dukun, paranormal, ya, yang mengaku tahu yang gaib, mengaku bisa berbicara dengan syaitan dari kalangan jin. Ya, ada juga kemarin saya lihat di dalam video salah satu artis Nusantara. Nah, dukun tersebut mengaku bahwasanya dia pernah ngaji bareng dengan jin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal orang yang bisa melihat jin itu ya orang yang ada gangguannya. Ini orang yang seperti ini bisa ngelihat jin, bisa ngaji bareng, berarti ada gangguannya itu. Harus diruqyah. Seperti itu. Maka dari itu kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Qur'an. Doanya seperti apa? Seperti ini doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, ini ada di dalam surah Al-Imran, ya, seperti itu, ayat ke-8. Kita harus senantiasa berdoa seperti itu agar kita tidak disesatkan dan tidak menjadi pengikut Dajjal atau pengikut wali-wali syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma dzunna dzalika liman yasha." Ya, sesungguhnya kezaliman yang sangat besar itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya daripada syirik. Ya. Jadi
orang-orang yang mengetahui yang gaib, orang-orang yang memakai ilmu kekebalan, itu kan kerjasama dengan syaitan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohaqo. Dulu ada laki-laki yang dimana kerjasama dengan syaitan, ya, dari maksudnya laki-laki dari kalangan jin. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia dosa dan kesalahan. Nah, ini kesyirikan. Maka Allah tidak akan ampuni kalau dia meninggal dengan keadaan masih kerjasama dengan syaitan. Ya. Jadi tetaplah kita menjadi orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, kerjasama dengan syaitan. Dia tidak mencampur adukan iman mereka dengan itu, maka dia orang yang akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukan di dalam kehidupan kita dengan kesyirikan, agar kita mendapatkan keamanan, agar kita mendapatkan selalu keberkahan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.